Setan doang. Lebih keras. Setan doang. Lebih keras. Halo guys, kembali lagi di channel Exaspeed. Oke guys, jadi hari itu gue kesel banget. Kenapa gitu ya kan? Banyak sekali haters-hatersnya Beton Pitu Putra Onsu dan ngejelek-jelekin Beton Pitu Putra Onsu. Salah Beton apa ya kan? Kok sampai segitunya Anda menjelek-jelekan Beton Pitu Putra Onsu? Apa salahnya Beton ya? Jadi ini gue tuh sedih banget. Sedihnya kenapa? Sedihnya karena apa ya? Veteran yang memang suaranya bagus gitu ya kan, dan berkualitas banget dan sukses sampai sekarang. Kenapa banyak banget haters yang menjelekan Onyo gitu? Kenapa gitu ya kan? Dan banyak banget pemberitaan seperti itu di sosial media. Sedih banget hati aku. Setan doang. Lebih keras. Setan doang. Lebih keras. Dan kesel juga sama anak itu ya kan, nggak tahu itu nggak habis pikir itu kenapa membuat video seperti itu dan dia upload di sosial media yang hanya lo itu bakal dicaci maki lagi dan dipermalukan lagi sama The Onsu family. Lo awas, hati-hati kamu Anda ya kan. Setan doang. Pokoknya gue hari ini kesel banget sama anak itu. Rasanya pengen nyambelin mulutnya gitu ya kan. Gimana rasanya, pedesnya gitu ya kan. Seenaknya ngomongin Beton Pitu, diedit pakai inilah, pakai itulah. Pokoknya kesel gue jadinya ya kan. Setan doang. Mampus lu, nggak ada maaf bagimu. Oke guys, kita lihat aja seperti apa ya kan. Jadi di sini ada salah satu video di salah satu akun gosip cuap-cuap. Oke, kita lihat aja videonya seperti apa. Om Ruben angkat bicara soal pembenci si Onyo yang Oke, 1 2 3. Tak habis-habisnya ujian yang dirasakan oleh Ruben Onsu. Belum selesai perihal teman duet Sinyo Betran, kini akun-akun media sosial tak bertanggung jawab pun kian bermunculan. Ruben Onsu mengaku sakit hati ada yang mengganti wajah anaknya dengan binatang. Selain itu, ujaran kebencian dari akun tersebut membuat hati Ruben sesak. Sakit hati Ruben lantaran ada kata anak pungut, sebuah panggilan yang dianggap tidak sopan dan merendahkan. Saat pagi tadi ditemui di kediamannya, Ruben Onsu berkaca-kaca menanggapi akun haters tersebut. Kalau yang ini tuh yang kemarin itu yang dia yang mengubah muka anak saya menjadi babi, ya. Jadi ini bukan yang mengancam Thalia. Tapi ya kalau ditanya ya saya shock sih itu. Saya shock dengar anak seusia, saya rasa dia masih di bawah saya ya. Bukan di atas saya. Parah, ini parah banget guys. Mengerikan sekali. Dan saya pastikan apa yang dia lakukan ini adalah negatif. Karena apa? Bisa kita lihat dari video ini. Berkali-kali dia menggunakan kata anak pungut. Buat saya terluka. Parah. Saya sakit sekali hati ya, karena apa yang disusahkan anak saya untuk dia.
Apa saya mengangkat anak saya minta sumbangan oleh orang lain? Apa saya mengangkat anak saya berbelas kasihan dari orang lain? Nggak ada. Nggak ada. Saya hanya mengantarkan Bertrand, dia punya bakat yang bagus. Saya cinta dengan anak ini. Jadi kalau dia dulu memang seperti apa, saya juga tidak bagus dari zaman dulunya. Kenapa setiap orang tidak boleh mengubah hidupnya untuk menjadi lebih baik? Kenapa? Ya, kalau dia menonton tayangan saya, kenapa? Anak jalanan, anak pungut, anak orang mana orang, mereka, kita bahkan tidak berhak, tidak bisa memilih kita lahir dari siapa dan keluarga yang mana. Dia masih kecil, perjalanannya masih panjang. Saya yang tahu anak saya. Kalau anak saya salah, kasih tahu. Tapi anak saya gak pernah kutik-kutik kehidupan orang lain. Anak saya gak pernah ngata-ngatain kehidupan orang lain. Jadi saya sakit hati. Ya, saya sakit hati. Saya sampai gak bisa makan. Saya sampai gak bisa melakukan hal apapun karena saya rasa semua orang tua yang ngerasa anaknya disakiti pasti merasa sakit hati. Kenapa kalian terus ngatain Bertrand anak pungut? Gunakanlah kata-kata dengan baik. Mungkin jauh lebih sopan jika kalian tidak mau bilang dia anak Ruben Onsu, tidak apa-apa. Tapi gunakanlah kalimat kata anak asuh. Jauh lebih sopan. Jangan bilang dia anak dari jalanan, dekil dan lain-lain. Terlalu sempurna kamu yang ngatain Bertrand. Terlalu cantik kamu terlalu yang ngatain Bertrand. Jadi saya jelaskan, kamu boleh mengidolakan siapapun, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Jadi saya mohon ya, untuk hal yang seperti ini tolong diperhatikan baik untuk semua orang tua. Bayangkan, selalu masa lalu orang, selalu ini selalu diungkit-ungkit. Anak ini belum begitu banyak tahu. Tapi bagaimana ketika dia tahu? Bagaimana ketika anak ini sudah merasa tersakiti dan dia membela dirinya? Tetap akan dipojokkan, dibilang emosi, dibilang ini. Kenapa kita tidak boleh membela diri sama sekali? Tapi mohon maaf, untuk hal ini saya tanpa pertimbangan siapapun. Saya mengungkapkan bagaimana perasaan saya ketika mereka membicarakan hal yang kurang pantas buat anak saya. Permintaan pesan sudah dilakukan sang pemilik akun berupa pesan di Instagram. Ruben menganggap itu sangatlah tidak adil. Sang haters tidak mengetahui bahwa apa yang sudah ia lakukan berdampak sangat besar. Selain terhadap Sinyo Bertrand sendiri, dampaknya juga dirasakan oleh sang adik Telia dan Tania Putri Onsu. Karena kedekatan mereka lebih dari ikatan saudara sedarah. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran di kemudian hari karena kita harus menjauhkan lidah kita dari setan dan perkataan yang menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, permintaan maaf dia di DM. Saya bilang, kenapa kamu nggak mau buat video? Dia bilang tapi dia malu. Saya bilang kamu curang. Kamu mau mempermalukan anak saya tapi kamu gak mau malu. Satu sama dong. Ya. Kan ini bisa menjadi trigger untuk orang ngebully Bertrand terus. Kalau saya gak ambil tindakan. Ya gak apa-apa. Terus bermunculan. Saya gak akan capek untuk ngebela anak saya. Saya gak akan pernah lelah. Tapi saya yakin baik itu pihak yang berwajib atau siapapun, KPAI, kalau menonton tayangan ini pasti dia tahu bagaimana sakitnya jadi saya, bagaimana lukanya jadi saya. Anak pungut, anak jalanan. Semangat. Sekarang Cari orang itu. kalau dia anak pungut dan anak jalanan, lantas kamu mau apa?
Dia bilang katanya Betran ngamen, mana buktinya? Hah? Kalau dia nyanyi-nyanyi kesana kesini di acara-acara pernikahan, apa itu ngamen? Bukan. Urusan Bertrand, Thalia, Tania itu menjadi urusan saya. Jadi siapapun kalian yang menonton tayangan ini, terima kasih kalian sudah membuat hati saya terluka. Karena luka saya masih sakit, saya tidak akan berhenti untuk mencari kalian. Jadi pertanyaan saya, kalau ini yang dilakukan oleh anak di bawah umur, lantas bagaimana hukum di kita? Apa tindakannya? Apa yang menjadi kebijakan? Kasihan, nanti kalau diambil tindakan hukum nanti masa depannya. Lantas saya tanya balik, bagaimana dengan masa depan anak saya? Jika dia tahu video ini suatu saat nanti, nggak mungkin terhapus dihapus itu nggak mungkin. Pasti akan ada yang nge-save. Jadi saya lebih baik upload dan saya lakukan pembelaan. Sehingga anak saya tahu ayahnya pernah membela dia. Semoga saya dikasih umur panjang. Saya bisa menjelaskan tanpa dia bisa membaca, tanpa dia harus membaca. Itu aja. Sudah konsultasi dengan pihak lawyer dan saya butuh waktu. Ada beberapa hal yang saya harus perlu waktu sih. Sabar aja. Saya berdoa semoga anak saya tidak tahu, tapi saya juga belum tahu ketika anak saya tahu apa yang saya harus kasih jawaban. Itu yang menjadi perbincangan saya dengan istri saya sih dari tadinya. Ya, berat dan sensitif ketika kita bicara tentang anak dan keluarga. Jadi saya belum tahu apa yang mau saya lakukan sih. Jadi ya, enggak, kami sakit sih. Sakitnya tuh kayak sampai nggak dedel gitu, sakit banget. Dan apa yang menjadi batinnya saya dan bundanya yang ngebatin yang Tania. Mungkin dia kontak dengan onyonya juga kuat ya. Thalia itu dia kuat sekali. Jadi saya nggak ada obrolan apapun kayak anak-anak tuh, di depan anak aja nggak ada. Sama Wenda juga ngomong by WhatsApp atau di ruangan karaoke. Terus ya anak-anak tahu batin aja gitu. Ya, Tania tidurnya gelisah, bangun terus nangis nyoh gitu. Ngebayang nggak maksudnya batinnya anak kecil lagi? Dia punya rasa batin ahli itu sebenarnya. Tapi aku gemes sih gitu, maksudnya kau sepemikiran secetek dan sejahat itu sih gitu. Dan aku nggak berpikir ya dan berpikir sejahat itu sih. Oke guys, jadi seperti itu. Angkat bicara soal pembenci si Onyo. Jadi nggak ada maaf ya kan. Pokoknya kita cari, jangan nyerah Om Ruben, jangan nyerah. Dan ini sih udah keterlaluan banget dan udah parah banget ya kan, sampai segitunya ya kan. Muka Onyo dibikin diedit jadi inilah jadi itulah pokoknya. Dan gue pun jadi ikut kesel juga gitu ya kan. Setan doang, lebih keras. Jadi pengen banget gitu ya kan nyubit atau nampol mulutnya gitu ya kan, seenaknya ngomong gitu ya kan di sosial media, di-upload gitu ya kan, ditonton banyak orang gitu ya kan, dibilang Betran itu anak pungut lah apa. Jangan seperti itu ya kan, lebih sopan dikit lah, anak asuh atau gimana gitu ya kan. Kalau dibilang anak pungut kesannya kayak gimana gitu, kasar banget gitu, nggak sopan banget gitu ya kan. Apa itu ya yang ngomong kayak gitu tuh ya kan, Setan doang. Oke guys, mungkin itu aja video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan, karena di sini tujuan saya pengen banget mengungkapin rasa kemarahan aku terhadap anak itu. Kesel sumpah. Oke guys, salam Exastic, bye bye.